Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak materinya. Teman-teman, tahu tidak apa itu benda? Ya, benar. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup dan benda mati. Benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati, buku, pulpen, meja, pensil, dan lain-lain. Sifat fisik benda ada 3, yaitu 1. Warna, 2. Bentuk, 3. Ukurannya. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya, kursi, lemari, meja, pensil, dan lain-lain. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Contohnya ember, gayung, botol air minum, sendok sayur, dan lain sebagainya. Cara mengurangi sampah plastik bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reduce, berarti mengurangi. Reduce merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Contohnya yaitu mengurangi pemakaian kertas dalam mengirim surat dengan menggunakan email untuk mengirim surat. Yang kedua, reuse, berarti memakai dan menggunakan kembali. Reuse merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari barang tersebut. Contohnya yaitu menggunakan tas keranjang apabila ke pasar daripada kantong plastik agar sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, recycle, berarti mendaur ulang. Recycle merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti sampah organik maupun non-organik. Contohnya yaitu kemasan plastik daur ulang menjadi tas atau dompet, gelas minuman didaur ulang menjadi keranjang tempat air minum, dan lain-lain. Benda yang terbuat dari kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh, kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contohnya gelas, cermin, piring, dan lain sebagainya. Benda terbuat dari logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat, juga tahan panas seperti seng dan aluminium yang digunakan untuk panci atau penggorengan. Benda yang terbuat dari karet semuanya berasal langsung dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan. Contohnya ban, balon karet, sol sepatu karet, selang air, penghapus karet, dan lain sebagainya. Sifat-sifat kayu. Yang pertama, keras dan kuat. Yang kedua, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah. Yang ketiga, dapat dibentuk. Sifat-sifat plastik. Yang pertama, plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Yang kedua, plastik juga ringan, tidak mudah pecah. Yang ketiga, mudah dibentuk. Dan yang keempat, tembus pandang. Sifat-sifat kaca. Yang pertama, berwujud padat. Yang kedua, kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang. Yang ketiga, tahan panas. Yang keempat, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang kelima, tidak menyerap air. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sebagian besar logam berbentuk padat. Kedua, logam bersifat keras, kuat, tidak lentur. Yang ketiga, tidak menyerap air. Yang keempat, tidak mudah terbakar api. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Yang keenam, beberapa logam tidak mudah berkarat.
sifat karet. Yang pertama kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, tidak tembus air. Pengertian musyawarah. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan musyawarah. Kegiatan musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mendapatkan keputusan dengan secara bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau yang disebut dengan voting. Manfaat bermusyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan secara baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar sesama. Yang kelima, menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah yang pertama yaitu saat menyampaikan pendapat sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Yang kedua, saat orang lain berpendapat kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Kita tidak boleh memotong pendapat yang disampaikan oleh teman. Yang ketiga, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Jika pendapat kita tidak diterima dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan musyawarah di dalam kelas. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Berikut contoh alat musik ritmis: rebana, gendang, triangle, marakas. Selanjutnya, pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Tugas kita hari ini mengerjakan uji kompetensi 1 tema 3 halaman 42 sampai dengan 43. Muatan pelajaran PPKN nomor 1 sampai 4, Bahasa Indonesia nomor 5 sampai 8, SBDP nomor 17 sampai 20. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai materi kita hari ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.